Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya Badullah itu punya sekian makalah tentang ilmu. Hikam juga gitu. Nur, nak cah santri ngaji Ihya itu jauh, saya nak hikam mojo. Maksudnya beliau entah kalau setelah itu Badullah itu melarang siapa saja santri ngaji hikam itu dilarangnya ada kelas tertentu untuk boleh ngaji hikam. Nah kenapa saya cerita ini? Karena saya masih ingat betul di antara wasiatnya Mbah Mun itu. Birra sebab apa Fatihah kok ihdinas siratal mustaqim, bukan siratoka tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Dawe Mbah Mun fa inna Allah ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanqih wa la kadza. Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Sehingga kita tidak bisa niru Allah. Tapi yang makan tidur itu manusia. Sehingga kalau ingin dekat Allah ya niru siratal ladzina, bukan siratoka. Kita cara tidur niru Kanjeng Nabi, niru ulama, cara makan, cara minum, niru Allah tidak bisa. Makanya enggak, bukan ihdinas siratal mustaqim siratoka tapi siratal ladzina an'amta. Maka dalam beragama itu butuh master, butuh panutan. Ya tentu Mbah Mun oleh ngendikan pakai orang-orang kuno. Cara Mbah Mun pakai cantol. Maka saya punya makalah banyak dari Bapak, dari Mbah Mun, dari Mbah Zubair, dari sampai saya itu hafal sanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang bisa mengawal ilmu itu sanad. Termasuk saya di sini bawa kitab Ar-Risalah Al-Busiriyah. Nanti saya baca beberapa panutan kita. Di sini ada Abu Qasim Al-Junaidi, ada Abu Yazid Al-Bustami, ada banyak ulama yang ditulis Ar-Risalah Al-Busiriyah. Dan itu yang membentuk Imam Ghazali, kitab Ar-Risalah Al-Busiriyah. Tapi sekarang kita ini tidak belajar lagi tentang tasawuf. Tasawuf itu Abu Qasim Al-Junaidi jadi wali itu bukan wiridannya terlalu banyak. Beliau pernah bikin satu kalimat yang menjadikan Allah itu ridho. Kalimatnya begini, kalau malam beliau wiridan, ya Allah, kenapa engkau ngasih rezeki saya? Padahal engkau tidak butuh saya. Kalimatnya sederhana. Kalau seorang majikan ngasih servis sama karyawannya, memang butuh pekerjaannya. Orang tua ke anak butuh kasih sayang. Tapi engkau ini zat yang tidak butuh saya, tidak butuh kita. Ngapain ngasih? Jadi punya sisi betapa Allah itu luar biasa. Engkau tidak butuh kok. Ngasih itu kan luar biasa. Jadi karena mensifati seperti itu Allah itu ridho. Itu luar biasa. Normalnya orang memberi itu kan, apalagi orang memberi kiai itu kacau sekali. Satu saya udah suarga. Salam tempel 1 juta aja loh. Suarga itu parah lagi. Nanti kalau enggak masuk surga, tunda-tunda. Untuk ngeri lagi, 1 juta minta apa? Surga. Sayyidina Ali itu diantara sebabnya beliau dekat Allah itu karena muamalahnya sama Allah itu benar. Di antara muamalah itu yang diriwayatkan di kitab Ar-Risalah Al-Busiriyah adalah masyhur. Kafani izzan antakuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Tiap malam yang ditanya itu, ya Allah, saya sungguh sangat mulia karena engkau yang jadi Tuhan. Coba kalau saya dituhani manusia yang mati atau dituhani siapa yang mati juga. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Sini bangga sekali karena jadi budak, jadi hamba zat yang tidak mati. Jadi pakem-pakem yang menjadi masyrab kalau dalam bahasa tasawuf itu yang menjadikan wali. Sehingga yang dikatakan ibadah itu apa? Ma'rifatullah, mengenali Allah secara benar. Jadi jangan kira wali-wali dulu terus terlalu istiqomah, ada juga mereka punya pakem yang menjadikan Allah itu ridho. Saya beri contoh nih di sini banyak makalah, nanti saya beberapa baca tabarok. Banyak riwayat dari orang sufi. Nabi Ibrahim itu pernah ketemu orang Majusi. Beliau terkenal sakhok, terkenal safiyah. Ketika ketemu orang Majusi, ya Ibrahim, saya ini sehari saja ngasih makan saya. Kamu kan tukang ngasih makan orang. Terus ya tapi bisyarti antus lima, kamu harus Islam. Sebagainya Nabi Ibrahim adalah kalau saya menolong dia berarti nolong orang kafir. Setelah orang itu lewat berlalu karena Nabi Ibrahim gak mau hormat, Allah memberi wahyu ke Nabi Ibrahim. Kenapa ya Ibrahim tidak kamu terima 1 hari, kamu kasih makan 1 hari? Ya karena dia Majusi. Kata Allah, dia umurnya berapa? 60 tahun. Tanyakan, pernah kelaparan kan hanya hari ini? Iya ya. 60 tahun dia kafir tak kasih makan. Minta kamu sehari aja kok gak boleh. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil orang Majusi, dikejar dipanggil. Ayo tak kasih makan 1 hari. Kok kamu sekarang jadi baik? Habis ditegur Tuhan. Terus kata, ahakadha yu'amiluni, apa seperti itu Tuhanmu mengualamalai saya? Ya na'am. Akhirnya Islam orang Majusi. Jadi itu lagi-lagi ilmu. Jadi yang dikatakan ilmu itu satu teori atau kalimat atau apa saja yang menjadikan kita ini pakem. Meskipun pakem itu kadang sulit diterima orang-orang khusyuk. Orang khusyuk itu ya nyun sewu ada sisi nakalnya. Makanya Mbah Mun sering jargon masyhur, zada khusyuan zada jalan, tambah khusyuk tambah bodoh. Bukan bodoh dengan makna salah, tidak. Memang kadang anti ilmu. Misalnya gini, ini contoh yang karena saya ini mengkhidmati ilmu, saya beri contoh yang urusan ilmu. Ada orang sujud diinjek orang fasik, kepalanya diinjek orang fasik. Terus si orang yang sujud tadi ini ada di Sahih Muslim, juga ada di Ihya. Wallahi la yaghfirullahu laka, pakai sumpah, wallahi la yaghfirullahu laka. Allah langsung mewahyukan ke Nabi fi hadzal zaman, fi tilka zaman atau fi dzalika zaman. Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan, qad ghafartu lahu wa ahbatu amala. Katakan ke orang itu, siapa yang mencatut nama saya, yang hanya berstatus tidak memaafkan. Itu enggak fair. Saya ini tuh kan bisa yaghfir, bisa yu'adzib. Kok sifat saya tinggal 1 yu'adzib itu gimana? Dicatut separuh itu Allah tidak terima. Tapi kalau kita baca Quran, saya ini sama orang fasik ya benci. Saya ini orang soleh, setidaknya pura-pura soleh lah, karena di depan para kiai. Tapi mau tidak mau,
Ketika Allah mensifati dirinya tentang orang munafik gimana? Wa yu'adzibal munafiqina in syaa au yatub. Itu contoh berdarah potensi memberi tobat itu ada. Meskipun sama kalau orang munafik tapi ada tobatannya wa yu'adzibal munafiqina ya in syaa au yatub. Rasulullah kayak apa bencinya dengan Wahsy karena qatil Hamzah. Tapi Nabi tunduk sama konstitusi Quran. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Akhirnya Allah malah memberi tobat sama qatil Hamzah yaitu Wahsy. Ini pentingnya baca lagi. Kalau kita tidak baca, hanya khusus saja, tidak baca, pasti sama orang yang menginjak orang sudut tadi, yang menginjak pasti salah, nggak dimaafkan. Bongso pasti. Pertanyaannya adalah, betul kalau Allah punya sifat satu, yaitu yu'adzib. Makanya kalau kita baca, misalnya baca Quran, walillahi mulku samawati wal ardh, ya sudah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau nuruti rasa kita, ya inginnya ke kita, yaghfir, ke orang lain yu'adzib. Tapi Tuhan kan nggak terima, saya ini Tuhan kok dicipta makhluk saya ini, tidak bisa. Sehingga ya ini lagi-lagi ya. Makanya saya cocok itu suka baca. Saya suka sekali baca, mulai ulama dulu, ulama modern, setengah dulu, mulai ulama yang kedunian sampai setengah kedunian. Suka. Saya dulu tuh gak suka uang, karena saya memang tadi bahasa dari bapak itu wali mas. Kalau tadi Mas Nadif jujur, mulai Mbah Soleh itu suka bully mertuanya, jadi saya alhamdulillah dia jujur. Mbah Soleh itu menantunya Raden Asnawi, itu ya bully-bulian sama ini terus ditiru beliau. Itu gak suka sebenarnya. Saya itu ya pokoknya tadi kalau orang daftar wali itu kan gak suka sama, karena mereka nangis ketika Allah menghentikan wa aqidu atau ayat-ayat anfiku, atau orang baik disifati wa aqrabu wa qardan hasan. Itu hadal khitab li ahli jiddi was sarwah. Ini khitab untuk orang kaya. Kalau isin Gusti jenengan sampean ngongkon infak kok kalau diinfak. Jenengan sampean ngongkon ngamal kok kalau dingamali. Jadi maka yuhibbunal mal, mereka tidak suka harta. Walakin diana lulat datal khitab bil infak, dan itu harus kaya dulu untuk bisa infak. Jadi itu uniknya, akhirnya saya Imam Saroni penting juga kaya. Jadi wali untuk suka harta itu nunggu diperintahkan Allah. Alhamdulillah kita tidak, sudah wali dulu karena sudah senang harta wali. Jadi kayaknya keren kita dibanding wali-wali. Karena wali itu tahu pentingnya harta setelah jadi wali. Kita alhamdulillah mulai kecil sudah tahu pentingnya harta. Kayaknya kita lebih wali. Imam Syafi'i itu dulu gak suka sama orang kaya. Saya berkali-kali cerita. Karena dia dididik Sufyan As-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Tapi ketika ketemu Imam Malik, Imam Malik itu kaya. Meskipun dia hidupnya sederhana tapi kaya. Pas beliau mau Imam Syafi'i dia agak sopan kalau sekarang tanya, setelah jenengan ilmu yang saya harus ambil siapa? Kata Imam Malik, yang salim saya itu sudah meninggal Abu Hanifah, tapi muridnya masih, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu datang ke sana. Semalam itu Imam Malik dikasih uang 500 dinar. Padahal 1 dinar itu 4,25 gram. Bisa dihitung berapa ratus juta. Terus paruhnya dikasihkan Imam Syafi'i, nah kasangoni. Pagi-pagi diajak ke Baki, dulu Baki itu ada kafilah rental unta. Mana kafilah yang mau ke Irak? Kita, ya sudah ini antar, tak bayari. Diantar Imam Syafi'i. Diantar ke Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Irak. Itu ketemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pertama itu apa? Beliau itu kalau ngitung uang di meja, emas-emasnya di meja, uangnya dolar semuanya di meja. Tambah kaget, ini saya sama Imam Malik ingkar, ini malah lebih parah lagi. Kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, atak jabunal, kamu kagum dengan ini merasa aneh? Iya. Ya sudah, ini tak kasihkan orang fasik, tiga demenan, tiga judi. Jangan, jenengan saja. Kalau jenengan kan orang soleh dipakai kebaikan, berarti orang soleh boleh kaya. Angsal. Semenjak itu Imam Syafi'i kebablasan, sampai fatwa kiai fikir itu haram. Kiai bisa bikin rumah bagus, bikin rumah jelek. Wasa al-Islam ya Allah. Nah lagi-lagi kebetulan kita sebelum ngaji Imam Syafi'i sudah seperti itu. Jadi ini justifikasi. Lagi-lagi itu ilmu. Seorang lagi-lagi itu ilmu. Akhirnya saya baca kitabnya Imam Saroni namanya Al-Minanul Kubro. Itu beliau cerita bahwa Imam Nawawi kesannya kayak orang sombong. Tapi sebetulnya yang sopan itu yang sombong karena Imam Saroni bilang, kamu harus memaklumatkan diri kalau antum minal ulama il-amili. Kamu termasuk ulama yang amil. Terus ditanya sama orang-orang, bagaimana kalau nyatanya enggak? Kamu tadi subuh sholat, iya saya sholat. Kamu tadi zuhur sholat, iya saya sholat. Kenapa ketika kamu maksiat ingat terus, ketika kamu taat tidak ingat? Berarti kamu anggap Allah itu menyesatkan kamu taat, tidak pernah ngasih hidayah sama kamu. Pas delok rondo ning dalan kok maksiat, bar sholat atau syukur, bar zuhur atau syukur berasa. Berarti kan nyifati Allah, hari ini Allah ngasih saya maksiat. Sementara lupa kalau Allah ngasih sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat. Sudah di situ Al-Minanul Kubro, orang itu sholat semua. Nah saya itu termasuk orang yang didikte oleh kitab, terbentuk oleh kitab Al-Minanul Kubro. Jadi di situ hidup itu enak semua. Makanya saya itu masih ingat dialeknya dua orang alim. Nggak perlu saya sebut, ini agak sensitif karena ceritanya tuh ada anaknya kiai mau nyala. Karena dia anaknya kiai tanya, Mbah, dalilnya nopo nanti yang pengen jadi jabatan, mencari jabatan besar. Kalau yang jawab tak sebut gak apa-apa namanya. Jawabnya Mbah Mun, boleh gak apa-apa. Nabi Yusuf juga ada jabatan. Terus beliau baca qalat anni ala khuzainil ardi ini khafifin ali. Nabi Yusuf juga ada jabatan. Didebat sama orang alim. Itu Nabi Yusuf, syariatnya itu mansukhah bi syariati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah tamunya pulang, Mbah Mun dibantah. Dari Mbah Mun gini kan. Anut kiai oleh pemenang anut Nabi. Sama sekali kalimatnya. Anut kiai oleh pemenang anut. Artinya Nabi Yusuf kan minta jabatan ij'alni ala khuzainil ardi. Jadi akhirnya semenjak itu fikih-fikih ilmu tadi saya ulang lagi. Akhirnya saya cari, termasuk saya disuruh bangun.
Saya golekno dalile nak wong saleh kok lek biasa. Ati wong dalil kok diorder saya sempat. Ternyata saya cari-cari ya tadi am yahsudunan nas alama atahum wa min fadlillah faqad ataina ala ibrahim alkitab wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Keluarga Nabi Ibrahim di antara sifat yang disebutkan Allah adalah dikasih mulkan azim. Sebab itu akhirnya kiai Indonesia itu mazhabnya Syafi'iyah semua. Politik ya kerso, jabat ya kerso, proposal ya kerso. Saya ini, maksud saya ini yang menyelamatkan ilmu. Kalau orang khusus pasti gede. Kiai kok belum proposal, kiai kok para pejabat. Tapi orang ilmu setuju. Nah saya nggak tahu setujunya itu bawaan ilmu atau bawaan nafsu. Itu yang mulai saya lihat. Nah kalau saya kan bawaan ilmu, saya baca. Itu bedanya saya dengan Mas Nadif, jadi bawaan baca. Karena kemarin saya dibully habis-habisan di Kudus. Saya tidak punya kesempatan bicara di menantunya Neng Mahir. Wah ini kurang ajar betul orang ini kata saya. Tapi saya nyari sisi positifnya. Kalau saya dibully kan saya madlum. Orang madlum gampang jadi wali. Yang dia bully berarti zalim ya sudah berarti wali saya. Nah supaya dia juga wali sekarang tak bully supaya impas gitu. Jadi ini nolong beliau. Jadi saya 22 hari itu kalau habis subuh ke rumah sakit. Tapi kalau asar pulang aja. Ya begitu terus. Karena mbah saya itu sukanya ilmu masya Allah. Karena ilmu itu penting. Apapun pakemnya para wali itu kalau diingatkan secara ilmu itu terus kayak runtuh. Saya berkali-kali mencontohkan. Dan itu valid, data itu valid. Sufyan bin Uyainah itu orangnya khususnya masya Allah. Gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Itu beliau menceritakan dalam kitab Hilyatul Auliya. Nabi Isa itu senengannya itu ceria sekali. Nabi Yahya itu senengannya bersemut, abusan, suka kayak takut akhirat, takut penyakit. Tapi bukan takut corona, enggak ya jelas. Saya akhir-akhir ini fatwa, sekarang jangan baca Uwais Al-Qarani, tapi Al-Qarni. Meskipun saya tahu ada yang baca Qarani di kitab-kitab, ada yang baca Qarni. Tapi sekarang wajib dibaca Al-Qarni sementara. Sekali dibaca Al-Qarani itu nisbatun ila. Iya, jadi makanya untuk sementara dibaca ngikuti yang baca Uwais Al-Qarni. Meskipun di sarah-sarah apa di Fathir Roh, bagilah di suku ya sudah sekarang harus dijmak dulu Al-Qarni ya, karena kalau Al-Qarani itu akhirnya Nabi Isa ditegur sama Nabi Yahya. Mali aroka dohikan, ka'annaka ta'manu min makrillah. Saya melihat kamu kok suka tertawa, seakan-akan kamu merasa aman tidak kena adabnya Allah. Nabi Isa akhirnya balas tanya, Mali aroka abisan, ka'annaka tai'asu min rahmatillah, taqnatu min rahmatillah. Kowe wis sengkut wae koyo dunya ora rahmat, anane corona. Padahal yo ono mangan, ono guyon, ono nek. Dan itu figur besar, akhirnya kita tahu. Dan saya sering cerita juga, setiap dakwah itu Nabi Isa nyari syirorun nas, Nabi Yahya cari khiyarun nas. Tentu alasan Nabi Yahya gampang, teman orang baik itu baik, nyaman, terus akibatnya juga baik. Nabi Yahya enggak. Lima ada tanzilu ala syirorun nas. Kenapa kamu singgahnya ke orang-orang yang buruk? Ana tabibun dawil marad. Saya ini dokter, tentu menyembuhkan yang sakit. Akhirnya terus di Indonesia banyak kiai yang kancanan orang fasik yang banyak. Tapi ya tentu yang benar itu yang mensolehkan yang fasik. Yang mesti salah yang menjadi fasik karena kepulauan yang. Tapi itu lagi-lagi apa? Ilmu yang bisa menjadikan kita percaya itu. Saya tuh suka sekali baca kitab yang berbeda. Saya sekarang baru belajar kitab orang-orang Hanafi, orang-orang Maliki. Saya kemarin dikirimin hadiah oleh keluarga Pak Kures, ada tanda tangannya Pak Kures dari Habib Ali dari keluarga beliau. Jadi ini kitab namanya itu Sarah Bukhari, yang dikarang orang India, orang modern, Anwar, Kiai apa Anwar Shah, orang-orang India. Itu beliau termasuk mujaddid kalau dalam perasaannya orang India. Mensarahi Bukhari ya, kira-kira sanadnya Sayyid Muhammad ke beliau itu 3 atau 4. Beliau termasuk orang-orang yang bisa membentuk India seperti itu. India kan banyak syurahul hadis, termasuk Waliullah Dahlawi, terus Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, banyak lah saya. Itu beliau cerita di kitab-kitab itu bahwa ilmu itu harus diungkapkan. Terus beliau cerita banyak tentang kewalian. Sampai dalam cerita kewalian itu unik. Dan terus kayak jadi wali itu gampang sekali. Ya di antaranya itu wali itu mau modal rasidu. Sab'atun yudhilluhum wa fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Itu di antaranya itu. Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu jamalin wa mansibin faqala inni akhafu. Mau modal gak sido. Terus dijak wong ayu, menarik, muni ra gelem. Modal ra gelem iku iso dadi wah, iku yudhilluhum wa fi dhillihi yauma la dhilla. Nah, masalahnya kita ora digelemi, itu masalah. Itu sangat. Jadi gampang sekali dalam kitab Al-Minanul Kubra. Dan kalau baca itu enak. Misalnya gini. Tentu masa lalu kita yang buruk itu tidak diceritakan orang lain. Dan itu kadang karena gengsi. Tapi kalau melihat hadisnya Nabi itu gampang sekali. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Umat semua itu dimaafkan. Kecuali yang memperlihatkan salahnya dosanya. Jadi nggak boleh kalau sampean sekolah nggak naik kelas cerita anaknya. Masa dulu nggak naik kelas, kalau punya utang koperasi tidak pernah bayar, nggak boleh cerita seperti itu. Kalau ditanya, Bapak dulu pinter nggak? Oh pinter sekali. Harus bilang gitu, pinter. Pernah ranking sekali, sudah nggak apa-apa. Meskipun dengan makna yang lugawi ya. Saya dulu iskak. Kan Yun Sewu saya ini sering diparani orang yang mau tobat, cerita saya dulu sering main perempuan, sering mabuk, tapi sekarang saya mau tobat gini. Karena ini orang awam, tak terima. Tapi saya bilang gini, kamu jangan cerita ke anak kamu. Terus dia cerita, tapi kan saya harus jujur. Karena ilmunya dia baru, kalau jujur itu penting. Terus Pak, saya nurut ular oleh cerita, oleh cerita. Ya Gus oke. Setelah itu saya nyari saran, termasuk kitab itu.
kok bisa orang yang yang tidak mujahirin, orang yang menutupi salahnya malah dimaafkan, yang cerita jujur pernah salah malah tidak. Sangat bener. Misalnya seorang bapak cerita, cuma mau disini pacaran tak ambung. Misalnya, anaknya mesti suatu saat kan dia puber, mesti nak ngambung niru bapak. Nah kalau yang cerita itu ribuan atau jutaan, cuma zaman pondok itu rezekiku kombodoni, kan terus jadi syariatun mutabah. Apalagi yang cerita ini ternyata jadi kiai, ternyata gitu ya tetap jadi. Jadi kalau pura-pura soleh di rumah, pura-pura soleh, seakan-akan di pondok tidak pernah khotbah, tidak pernah setor muntir, tidak pernah apa kan? Katanya, lalu lucunya, oke itu alasan. Alasannya Imam Ghazali paling masuk akal. Ini saya cerita, ila aliman tak barokahnya baca Imam Ghazali. Fa inna Allah Ta'ala yakrahu zuhurul ma'asi. Wa min asbabi zuhur adalah al-mujahar. Karena Allah itu gak suka maksiat itu begitu kelihatan. Dan awal dari kelihatannya maksiat adalah semua orang cerita. Akhirnya maksiat dianggap biasa saja. Jadi kalau semua orang cerita zaman mondok nakal itu akhirnya semua orang yang nakal. Oh itu niru kiai ini, karena niru. Kan repot. Tapi kalau semua kiai sok suci atau suci betul, dan semoga ya suci betul, kan yang mau maksiat ini nggak punya alasan karena masternya tidak pernah masih, meskipun sebagian yang surutan nggak pernah kunangan, nggak tahu, pokoknya yang penting seperti itu hebatnya konsepnya. Saya dulu ya kok ya tadi kullu ummati mu'afan illal mujahid, saya dulu sekali kan, tapi setelah baca ihya kata Imam Ghazali, karena Allah itu nggak suka zuhurul ma'as, Allah nggak suka kalau maksiat terlalu muncul, dan termasuk sebabnya muncul adalah setiap orang jujur menceritakan masa lalunya. Sebab itu kita sebagai orang Islam yang entahlah istilahnya apa, istilahnya Mas Nadib Islam Nusantara atau moderat macam-macam. Saya termasuk orang yang sebetulnya ingin nggak setuju, bukan karena menentang. Nanti ngapalkan firqahnya kebanyakan. 72 aja ngapalkan 2-nya ditambahi Islam Nusantara, Islam moderat, Islam garis apa lagi itu? Oh garis lurus. Ada yang lagi lucu. Ya macam. Tapi setelah saya ulang lagi, setelah baca banyak, itu akhirnya menjadi tahu. Karena apa ya? Fitrah salimah kita. Misalnya gini, ada cerita di kitab itu. Nabi Musa pernah istisqa nggak mandi, kan nggak terima, dia seorang nabi kok istisqa nggak mandi. Saya ini kali muka ya Allah, kenapa doa saya nggak mandi? Terus kata Allah, inna fihim namaman, di antara yang berdoa sama kamu istighosa kubro itu ada yang namaman, tukang ngadu. Nabi Musa ngajarin Tuhan, ya Allah kan gampang, kasih tahu dia siapa tak usir supaya tidak ikut istighosa, kan selesai. Terus dari pengiran lucu, saya ini Tuhan, anha'an namimah, saya ini Tuhan yang mengharamkan namimah, maka saya tidak akan nama. Anha'an namimah wa akunu namaman, saya ini mengharamkan adu-adu kok terus. Dudono sing kan ya sudah Gusti kalau gitu. Lalu solusinya gimana itu? Nanti solusinya gimana tuh? Ya sudah kamu nyari hamba saya yang namanya ini. Cari sama Nabi Musa. Ketemu orang namanya hitam. Makanya saya sama Mas Nadim itu bukan karena di antara wali itu ada yang hitam. Oh hitam terus nggak apa-apa ini biar impas, biar saya sampean bisa jadi wali karena madlum. Itu ketemu. Setelah ketemu sama-sama anta barah ya saya barah. Terus anta Musa ya saya Musa. Kenapa kamu tahu? Dikasih tahu Allah. Ini karena sama satu nabi satu wali. Terus saya ini mau istisqa nggak mandi, tapi sama Allah disuruh minta doa sama kamu. Itu doanya tuh ngawur sekali, bukan sekedar ngawur. Ya Allah, apa engkau sudah tidak punya stok air sehingga tidak ada hujan? Apa angin-angin sudah tidak nurut sama jenengan sehingga tidak bisa menghalau awan untuk menurunkan hujan? Maka ada Musa ajab kisah itu semua kita Musa hampir saja jotos, dianggap doa yang tidak sopan. Tapi kata Allah, la tadribu ya Musa, fa innahu adhakani fil yaumi salasa marrat. Dia bisa bikin senyum saya sampai 3 kali. Lu soal mereka maksiatuhum la tadruka. Maksiat mereka itu tidak ngefek ke engkau kok jangan pertimbangkan. Maksiatuhum la tadruka. Wahnya langsung hujan. Jadi kadang doa itu ada yang apa? Maksiatuhum. Nah, makanya saya itu kadang berani berdoa Indonesia aman. Secara fikih ya kadang kok nak ono apa-apa sing maksiat. Kadang yo mikir. Ya nak sing taat meneh, tapi kan kok nak ono apa-apa sing maksiat. Maksiat. Saya pernah ketika di Jogja sering gempa itu pernah mau berdoa, ya Allah semoga bebas dari gempa. Tapi terus saya mikir, memang kalau nggak ada gempa ya yang sholat aman, tapi yang maksiat juga daripada menggurui Allah sudah lah, nggak berani berdoa ya sudah. Gusti ini dunia ini jangan pun terserah jenengan. Tapi saya sebagai orang Muslim sing apian kan ya pengen arham linnas. Boleh dalil lu kang ilang, tapi gara-gara baca barak tadi, maksiatuhum la tadurruka. Maksiat mereka itu tidak bahaya. Pun Gusti rasa kakek pertimbangan pun dan mau, langsung. Lagi-lagi karena baca. Termasuk di Al-Minan Kubra itu ada cerita tentang Nabi Isa. Cerita itu tidak hoax, ini kata Imam Sa'di. Ada orang itu perajin sepatu, perajin sandal. Ya Allah, engkau itu bilang butuh sandal ukuran berapa, nanti tak bikinkan. Engkau bilang kendaraan kamu apa, nanti saya masih fasilitasi ada ini. Pakaiannya kalau damis. Apa? Pokoknya saya ingin khidmat sama dia. Terus Nabi Isa yang terkenal baik itu, ya paham mabibat sih, hampir saja dibuka. Kata Allah, jangan Isa. Dia muji saya sesuai yang dia ketahui. Lagi-lagi baca. Jadi tidak bisa kita mengadili orang lain ini kalimat ini tasbih wa bil khalqi, itu tidak bisa, tidak segampang itu.
Kecuali yang ngomong orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang Khawarij mungkin kita lawan karena berdasar ilmu. Kena wong lugu rusak. Kan orang lugu itu gimana? Seperti Ahmad ditanya, kamu mukminah? Terus dites sama Nabi. Aina Allah? Fa asyarat ila Allah di langit. Coba kalau kamu tauhidkan, Allah la yakhullu fi makanin. Berarti kan masalah itu karena Allah laisa kamitslihi. Saya juga pernah diprotes kiai, kenapa ada istilah senyum, istilah susah. Padahal Allah enggak pernah susah. Tak nanya gitu. Saya kan sering bilang Allah susah, wah. Gus, kok gitu? Padahal Allah kan enggak pernah. Tak tanya, kamu hafal Quran? Enggak. Ya sudah, baca aja ayat falam ma asafunan taqumna min. Itu doire asafa itu kan asifa ya safu asafan. Diikutkan wazan afala berarti asafa yusifu. Berarti kayak dengan ata. Ya ata ya tiitianan kalau ingin wazan afala kan ata yuti ita sama dengan falam ma asafu. Mongko sumangsani gawe susah sapa Firaun wa kaumu. Nah ingsun. Firaun mari ribet mari aku susah. Aku pengiran jadi tandingi. Intaqumna minhum kata. Akhirnya dia itu ya. Jebule nek Quran yo ono istilah Allah susah. Ya sembol aku mengaku hafal Quran dadi spontan bahasaku mbok salah mbok ora ono kembaran Quran. Sampeyan masuk khusyuk ora hafal Quran akhirnya yo ngene iki kata saya. Akhirnya jebule ilmu ku penting, wis suwe ilmu ku penting kata saya. Jadi ini lagi-lagi ila aliman au